Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Mutiara. Saat ini saya bertugas di Sekolah Dasar Negeri 058 Babakan Ciparai, Kota Bandung. Saat ini saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9. Saya akan mencoba memaparkan aksi nyata yang telah saya lakukan untuk modul 1.1 mengenai pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Terdapat 5 filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yakni pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, pendidikan itu adalah tuntunan, di mana tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga, trilogi pendidikan. Ingarso Sung Tulodo, di mana guru sebagai suri tauladan yang baik untuk siswa. Yang kedua, Ing Madya Bangun Karso, guru sebagai berada di tengah untuk memberikan semangat ataupun ide-ide yang mendukung. Dan yang terakhir ada Tuturi Handayani, di mana guru di belakang memberikan motivasi, dorongan maupun arahan. Untuk filosofi yang keempat, yakni pendidikan budi pekerti. Pendidikan budi pekerti atau watak karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Proses pendidikan Ki Hajar Dewantara di sini menekankan 3 hal utama, yakni pelatihan panca indera, kehalusan budi pekerti, dan kecerdasan. Menurut beliau, pendidikan harus seimbang antara cipta, rasa, dan karsa. Kemudian pendidikan filosofi yang kelima, yakni pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam merupakan kodrat pendidikan harus sesuai dengan lingkungan ketinggalan dan kearifan lokal peserta didik. Kemudian untuk kodrat zaman, di mana pendidikan harus sesuai dengan perkembangan zaman peserta didik. Setelah mempelajari 5 filosofi tersebut, saya semakin semangat untuk melakukan perubahan di dalam kelas. Adapun ide dan gagasan yang muncul ini melakukan pembelajaran dengan berpusat pada siswa dan membiasakan berbicara baik dengan sopan dan menghindari perundungan atau pembulian. Adapun strategi yang saya lakukan yakni yang pertama, saya melakukan sharing dengan rekan kerja, kemudian menyusun rencana kegiatan yang akan saya laksanakan di dalam kelas. Untuk proses pembelajaran, rencana yang saya lakukan ini dalam upaya mengurangi dampak bullying atau perundungan. Langkah yang dilakukan pertama yakni menugaskan kepada peserta didik untuk mencari tahu arti nama mereka. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik dapat menghargai nama yang telah diberikan oleh orang tua mereka, di mana nama merupakan doa dan harapan dari setiap orang tua. Yang kedua, menjelaskan di depan kelas hasil dari tugas yang diberikan. Dan kemudian yang terakhir, penggunaan media spin wheel untuk mengacak nama anak yang akan tampil mempresentasikan tugasnya. Pembiasaan baik yang dilakukan di sekolah yakni sholat duha, upacara penaikan bendera, kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan, dan senam bersama. Berikut merupakan testimoni dari rekan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizky Wulandari. Saya mengajar di SDN 058 Babakan Ciparai. Saya adalah rekan kerja dari Ibu Dewi Mutiara yang merupakan peserta PGP Angkatan 9 Kota Bandung. Hari ini saya akan memberikan testimoni dari pembelajaran yang sudah Bu Dewi laksanakan di kelas 6A dengan materi mengenal dan mengetahui arti nama dari diri sendiri pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023. Pada pembelajarannya, Bu Dewi sudah memakai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu holistik dan berpusat kepada siswa. Dalam hal ini, Bu Dewi memusatkan pembelajaran kepada siswa dengan cara siswa-siswa mengenal dulu arti dari namanya sendiri yang diberikan oleh orang tuanya. Dengan tujuan dengan mengenal arti dari nama mereka akan lebih menghargai dirinya sendiri, juga menghargai nama orang tua yang telah memberikan nama kepada siswa tersebut untuk mencegah adanya pembulian nama orang tua di kelas yang sering terjadi di dalam kelas. Di mana dengan pembelajarannya Bu Dewi mengidentifikasi nama-nama siswanya sendiri dengan pengalamannya sendiri dan dari arti nama yang diberikan nama oleh orang tua.
Dalam hal ini, Bu Dewi berperan sebagai fasilitator dan motivator kepada siswa agar pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Lalu filosofi yang holistik adalah di mana Bu Dewi melaksanakan pembelajaran secara berkesinambungan dengan tujuan agar berkurangnya atau tidak adanya pemulihan nama orang tua. Oleh karena itu, pembelajaran bisa berjalan dengan baik sehingga pembelajaran lebih bermakna yang dilaksanakan oleh Bu Dewi Mutiara. Selain itu, Bu Dewi juga menggunakan azas Ki Hajar Dewantara, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Di mana di dalam kodrat alam, Bu Dewi meminta anaknya untuk mengenal namanya sendiri secara alami, yang dialami oleh siswa sendiri, yang dimiliki oleh masing-masing siswa, yang merupakan nama-nama, merupakan identitas mereka sendiri yang secara unik dan memiliki arti yang khusus. Nah, untuk kodrat zaman, Bu Dewi menggunakan teknologi informasi yang digunakan mulai dari komputer, infokus, media pembelajaran, itu semua menggunakan teknologi-teknologi yang sesuai dengan zaman sekarang dengan era globalisasi. Tidak lupa juga Bu Dewi menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes dan spin aplikasi, sehingga siswa bisa secara acak ke depan tanpa harus ditunjuk sendiri-sendiri. Dalam hal ini, setelah adanya spin aplikasi ini, siswa dengan sendirinya mau ke depan secara bertanggung jawab tanpa harus ada paksaan dari Ibu Dewi sendiri sebagai gurunya. Hal ini sangat mendorong tanggung jawab dan kemandirian siswa dalam proses pembelajaran. Mungkin itu testimoni dari saya sebagai rekan Bu Dewi, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut testimoni dari peserta didik kelas 6A. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurjana dari kelas 6A SDN 058 Babakan Ciparai, Kota Bandung. Saya akan memberikan kesan setelah melaksanakan pembelajaran dari Bu Dewi Mutiara pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, dan saya sangat senang dapat mengetahui nama arti dari saya, serta tidak mengejek nama orang tua, dan dapat menghargai nama orang tua dan berani tampil ke depan teman-teman. Sekian tanggapan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.